Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Haleluya. Hari ini kita akan meneruskan perenungan firman Tuhan kita dari buku yang ditulis oleh John Piper, buku yang berjudul Desiring God atau Merindukan Tuhan. Nah, ini adalah perenungan yang ke-6 dari buku ini. Saya berdoa, ini perenungan yang ke-7, ini perenungan yang ke-7 dari buku ini. Saya berdoa biarlah setiap perenungan-perenungan yang kita pelajari dari buku Desiring God ini dapat menolong kita, mengkalibrasi ulang hati kita, sehingga kita menemukan Yesus Kristus sebagai harta yang paling bernilai bagi kita, harta yang paling berharga dalam kehidupan setiap kita. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal yang ke-3, ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini ya. Aku menganggap segala sesuatu rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Ini adalah perkataan Rasul Paulus di pasal yang ketiga ini. Dia menyampaikan, dia menuliskan siapa dirinya dan semua pencapaian-pencapaiannya. Ya, pencapaian-pencapaiannya sebagai seorang ahli Taurat, sebagai seorang yang sangat tekun dalam melakukan setiap kewajiban hukum Taurat. Dia kasih tahu bahwa dia ini adalah orang Yahudi sejati. Namun ketika dia mengenal Kristus, semua yang dia capai di dalam perjalanan hidupnya, semuanya dia anggap rugi. Saudara, coba kita renungkan kalau kita menjadi Rasul Paulus. Apakah kita sungguh-sungguh dapat berkata bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga daripada semua pencapaian kita di dunia? Sangat sulit rasanya ya. Tapi saudara, ini yang Tuhan maksudkan ketika kita menjadi orang percaya. Tuhan mau supaya dia menjadi kepuasan tertinggi dalam hidup kita. Kepuasan tertinggi kita bukanlah datang dari pencapaian dan semua yang ditawarkan dunia bagi kita. Kepuasan tertinggi kita itu harusnya adalah Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal pribadinya, maka kita tahu bahwa kita menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada semua yang dapat kita capai di dalam dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja dan tidak boleh mendapat pencapaian yang ada di dunia. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh bekerja dan tidak boleh mendapatkan pencapaian dari dunia. Kita masih harus bekerja, kita tinggal dalam dunia yang memerlukan kita untuk melakukan sesuatu. Pekerjaan adalah sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, supaya melalui hidup kita di tempat pekerjaan kita mempermuliakan nama Tuhan. Hari Kamis kemarin kita belajar tentang ini. Tapi yang Tuhan mau adalah sekalipun kita punya pencapaian yang besar, kita punya penghasilan yang bagus, tapi ketika kita membandingkannya dengan pengenalan akan Tuhan, kita dapat sungguh-sungguh menyadari dan mengalami bahwa pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada semua pencapaian yang ada di dalam dunia ini. Saudara, Injil atau kabar baik itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan sorga, tapi Injil berbicara bagaimana kita mendapatkan Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah harta yang paling berharga bagi kita. Ada orang yang bilang bahwa dunia ini, semua pencapaian di dunia ini ya akan kalah dengan semua yang ada di sorga. Apa sih maksudnya semua yang ada dalam dunia ini akan kalah dengan apa yang ada di sorga? Banyak orang yang berpikir bahwa di sorga emasnya lebih murni, di sorga keadaannya lebih damai, di sorga semuanya tersedia bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah begini, masih maukah kita ke sorga kalau di sana tidak ada Tuhan? Kalau jawabannya kita masih mau ke sorga sekalipun tidak ada Tuhan di sana, berarti mungkin Tuhan belum menjadi harta yang paling berharga bagi kita. Yang kita cari mungkin bukan Tuhan, yang kita cari adalah yang lain, semua pemberian-pemberian Tuhan, semua pencapaian-pencapaian kita. Tapi biarlah hari ini kita menemukan bahwa Tuhan menjadi harta yang paling berharga, pencapaian atau kepuasan yang paling besar bagi kita. Itu adalah ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal siapa Tuhan yang menyertai kita, siapa Tuhan yang membebaskan kita, siapa Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, perenungan bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, apakah Kristus benar-benar menjadi pusat kehidupan kita?
Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang menjadi pusat kehidupan kita. Ada orang yang menjadikan pekerjaannya sebagai pusat kehidupannya. Ada orang yang menjadikan hobinya sebagai pusat kehidupannya, pelayanannya sebagai pusat kehidupannya. Pertanyaannya bagi kita, apakah Tuhan menjadi pusat kehidupan kita? Apakah Tuhan menjadi pusat dari semua penyembahan kita? Apakah Tuhan menjadi pusat kehidupan kita? Pertanyaan yang kedua untuk kita renungkan hari ini adalah, apa yang masih bersaing di dalam hati kita dengan Kristus? Saudara, Rasul Paulus, mungkin kalau kita menaruh diri kita ya sebagai Rasul Paulus, tidak mudah menjadi orang Ibrani sejati, orang Yahudi sejati ya. Karena melakukan hukum Taurat, dia harus selalu benar ya, dia harus menjadi public figure di depan banyak orang. Dia harus pintar berpolitik dan lain sebagainya. Dan Paulus sanggup melakukan semuanya itu. Tapi apa yang dia katakan, setelah dia mengenal Kristus, semua yang dia capai itu dia anggap sebagai suatu kerugian. Saudara, mungkin hari ini dalam hati kita ada hal-hal yang sedang berjuang untuk mengalahkan posisi Tuhan di dalam hati kita. Atau mungkin sebaliknya, Tuhan sedang berusaha untuk mengalahkan sesuatu yang lebih berharga darinya di dalam hati kita. Nah, saya berdoa hari ini, biarlah kita semua dapat merefleksikan firman Tuhan yang kita dengarkan, sehingga kita boleh kembali kepada Tuhan. Dan dia menjadi yang terutama bagi kita. Dia menjadi harta yang paling berharga. Dia menjadi harta yang tidak ternilai bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang menolong kami, yang menopang kami. Hari ini Tuhan, kami merenungkan, biarlah Tuhan menjadi kepuasan yang paling besar bagi kami. Kami puas di dalam Engkau Tuhan. Kami puas di dalam Engkau. Tuhan, berkatilah kami hari ini Tuhan, dengan segala yang baik di baik-Mu. Puaskanlah kami dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Puaskanlah kami dengan pribadi-Mu. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada hari Jumat ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus menikmati Engkau, memuliakan Engkau, dan menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berkati umat-Mu dimanapun berada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.